Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chairus Destiawan NIM 114230139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas MPPI mengenai usulan penelitian skripsi dengan judul analisis kestabilan lereng akibat penambangan pasir menggunakan metode BISOP di Kalingendol, Kecamatan Cangkringan. Yang pertama, topik pembahasannya mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka dan landasan teori, metodologi penelitian, serta rona lingkungan. Pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, lokasi penelitian, manfaat penelitian. Tinjauan pustaka dan landasan teori berupa tinjauan pustaka, peraturan perundang-undangan, landasan teori. Yang ketiga, metode penelitian, meliputi jenis metode penelitian dan parameternya, kelengkapan penelitian serta diagram alir. Yang keempat, yaitu ranah lingkungan, berupa geofisik, kimia, biotis, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat, serta penggunaan lahan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama mengenai latar belakang penelitian, Gunung Merapi sendiri merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi secara periodik menghasilkan material vulkanik berupa pasir, kerikil, dan batuan yang terdistribusi melalui aliran lahar dan aliran piroklastik ke berbagai sungai, termasuk Kali Ngendol. Aktivitas penambangan pasir di Kali Ngendol telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi penting bagi masyarakat Kecamatan Cangkringan. Kegiatan penambangan telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan kestabilan lereng. Material yang ditambang umumnya berupa pasir vulkanik dengan tingkat pemadatan yang bervariasi, memiliki kohesi yang rendah, dan sudut geser dalam yang terbatas. Kondisi ini menjadikan lereng-lereng tersebut sangat sensitif terhadap perubahan geometri, beban, dan kondisi air tanah. Penggalian material secara intensif dan tidak terkontrol menyebabkan perubahan morfologi lereng yang drastis dengan terbentuknya tebing-tebing curam yang memiliki kemiringan melebihi sudut mantap alami atau angle of repose. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan area lereng tersebut supaya lebih aman dengan menganalisis faktor keamanannya. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sifat fisik dan mekanik material penyusun lereng di area penambangan pasir Kalingindol. Yang kedua, bagaimana tingkat kestabilan lereng di area penambangan pasir Kalingindol berdasarkan analisis faktor keamanan atau safety factor menggunakan metode BISOP. Yang ketiga, bagaimana arahan pengelolaan lereng yang tepat untuk meminimalkan risiko ketidakstabilan lereng di area penambangan pasir Kalingindol. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik sifat fisik dan mekanik material penyusun lereng di area penambangan pasir Kalingindol. Yang kedua, menganalisis tingkat kestabilan lereng di area penambangan pasir Kalingindol berdasarkan perhitungan faktor keamanan atau safety factor dengan metode BISOP. Yang ketiga, memberikan arahan pengelolaan lereng yang tepat untuk meminimalkan risiko ketidakstabilan lereng di area penambangan pasir Kalingindol. Batasan masalahnya pada penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada area penambangan pasir di Kalingendol, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, penelitian ini difokuskan pada analisis kestabilan lereng akibat aktivitas penambangan pasir dengan mempertimbangkan kondisi existing geometri lereng dan karakteristik material penyusun lereng. Yang ketiga, dampak langsung kegiatan penambangan terhadap kestabilan lereng yang berpotensi menyebabkan gerakan massa tanah atau batuan. Yang keempat, dampak terhadap permukiman, penduduk, dan infrastruktur yang berada di sekitar area penambangan. Berikut adalah peta administrasi Kecamatan Cangkringan. Sini terdapat kerangka alur pikir penelitian. Itu yang pertama mengenai latar belakang masalahnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, terus dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan sekunder, lalu dilakukan analisis data, kemudian dilakukan hasil dari analisis berupa hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan dan sarannya. Manfaat dari penelitian itu yang pertama, bagi peneliti meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kestabilan lereng dan mengembangkan kompetensi dalam pengumpulan serta analisis geoteknik. Yang kedua, bagi pelaku usaha pertambangan memberikan informasi tingkat kestabilan lereng existing di area penambangan sehingga dapat dilakukan rekomendasi teknis untuk desain dan operasional penambangan yang aman, mengurangi risiko kerugian akibat kelongsoran dan membantu dalam perencanaan reklamasi dan pasca tambang.
bagi masyarakat sekitar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko ketidakstabilan lereng di area penambangan, memberikan informasi zona-zona berisiko tinggi yang perlu diwaspadai, dan mendukung keselamatan masyarakat yang tinggal di area sekitar pertambangan. Bagi universitas sendiri, dapat meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa, terutama mahasiswa teknik lingkungan, dan memperkuat peran universitas dalam pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mitigasi bencana di masyarakat. Yang kedua, kita masuk ke tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustakanya ini membahas mengenai longsoran, kestabilan lereng, serta faktor keamanan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K30 MEM 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang pengelolaan tambangan mineral, bukan logam, dan batuan. Landasan teorinya yang pertama, faktor keamanan didefinisikan sebagai rasio antara kekuatan geser yang tersedia dengan tegangan geser yang bekerja pada bidang longsor potensial. Dapat dilihat rumusnya seperti pada gambar di sini. Klasifikasi tingkat kestabilan lereng berdasarkan nilai FK kurang dari 1, bahkan lereng tidak stabil, FK 1 sampai 1,25, lereng kritis, FK 1,2 sampai 1,5, lereng agak stabil, dan FK lebih dari 1,5 didefinisikan sebagai lereng stabil. Yang ketiga, lanjut pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif yang memadukan pengukuran lapangan, pengujian laboratorium, serta analisis geoteknik. Yang pertama, metode pengumpulan data dapatkan dari survei dan pengamatan lapangan serta pengumpulan data sekunder. Yang kedua, metode sampling berupa purposive sampling. Yang ketiga, metode pengolahan data melalui uji laboratorium dan penentuan faktor keamanan menggunakan metode PSOP. Yang keempat, yaitu metode analisis berupa deskriptif. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu parameter pertama adalah parameter geometri lereng yang diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan dan mencakup tinggi lereng, sudut kemiringan lereng, panjang lereng, serta kondisi permukaan lereng. Parameter ini digunakan untuk memahami karakter morfologi lereng yang menjadi dasar penentuan gaya-gaya yang bersifat pada lereng. Parameter kedua adalah parameter sifat fisik dan mekanik tanah yang diperoleh melalui pengujian laboratorium terhadap sampel tanah dari lokasi penelitian. Parameter tersebut terdiri atas kadar air, berat isi tanah, berat jenis, kohesi, dan sudut geser jalan, yang berfungsi untuk menentukan kekuatan geser material penyusun lereng. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan parameter hidrogeologi yang meliputi kondisi kejenuhan tanah, tekanan air pori, dan kedalaman muka air tanah. Selanjutnya, perlengkapan penelitian yang digunakan yaitu pertama, bahannya berupa peta topografi RBI, peta geologi Yogyakarta, bahan kimia HCl, dan citra satelit Google Earth. Yang kedua, peralatan lapangan yang digunakan berupa kompas geologi dan meteran, lalu geologi, alat tulis menulis, wadah plastik, soil kit test, kamera, GPS Garmin, serta safety equipment atau APD. Yang ketiga, perlengkapan laboratorium berupa oven laboratorium, timbangan analitik, direct shear test aparatus, set ayakan standar ASTM, pignometer, alat uji batas-batas atau bug. Yang keempat, yaitu pengolahan di studio menggunakan perangkat PC dengan software ArcGIS dan juga slide. Berikut merupakan diagram alir tahapan penelitian. Berupa tahap persiapan, tahap kerja lapangan, tahap kerja laboratorium, tahap kerja studio, kemudian hasil faktor keamanan, pengklasifikasian, tahap akhir berupa interpretasi, rekomendasi, dan yang terakhir berupa luaran penelitian. Selanjutnya, bab 4 mengenai rona lingkungan. Rona lingkungan geofisik kimia. Komponen geofisik kimia menggambarkan kondisi lingkungan fisik wilayah penelitian yang meliputi iklim, bentuk lahan tanah, batuan, struktur geologi, data air, dan potensi bencana alam. Wilayah Kalingendol, Kecamatan Cakrian dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi,
yang berperan besar terhadap proses pelapukan, infiltrasi, dan peningkatan tekanan air pori pada lereng. Bentuk lahan didominasi oleh lembah sungai dan endapan material vulkanik gunung berapi yang tersusun atas pasir, kerikil, dan bungkah dengan tingkat kepadatan yang bervariasi. Jenis tanah umumnya berupa tanah vulkanik muda dengan kohesi relatif rendah dan permeabilitas tinggi, sehingga sensitif terhadap perubahan kadar air. Batuan penyusunnya berupa endapan lahar dan material piroklastik dengan keberadaan struktur geologi berupa kekar yang potensi menjadi bidang lemah. Sistem tata air dipengaruhi oleh aliran kali gendol dan air hujan yang mudah meresap ke dalam material lepas. Sedangkan potensi bencana alam meliputi gerakan massa tanah, longsor lereng, serta ancaman lahar dan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kondisi geofisik kimia tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng di area penambangan pasir. Selanjutnya, mengenai biotis, vegetasi didominasi oleh tumbuhan pionir dan vegetasi sekunder yang mampu beradaptasi pada substrat material vulkanik lepas, seperti rumput-rumputan, semak, dan beberapa jenis pohon dengan perakaran dangkal hingga sedang. Keberadaan vegetasi ini berpenting dalam meningkatkan kestabilan tanah melalui penguatan mekanis oleh sistem perakaran serta pengurangan limpasan permukaan. Fauna yang dijumpai umumnya berupa satwa umum dan toleran terhadap aktivitas manusia seperti burung, serangga, reptil kecil, dan mamalia kecil yang memanfaatkan vegetasi dan lingkungan sungai sebagai habitat dan sumber pakan. Aktivitas penambangan pasir menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi dan terganggunya habitat fauna, sehingga menurunkan fungsi ekologis kawasan. Kondisi komponen biotis ini menunjukkan keterkaitan erat dengan kestabilan lereng dan kualitas lingkungan, terutama dalam mendukung upaya mitigasi longsor dan pemulihan ekosistem di area penambangan. Yang ketiga, mengenai sosial ekonomi budaya serta kesehatan masyarakat. Secara sosial, masyarakat didominasi oleh penduduk lokal yang bermukim di sekitar sungai dan memiliki interaksi langsung dengan kegiatan penambangan, baik sebagai pekerja tambang maupun pengguna infrastruktur di sekitarnya. Dari aspek ekonomi, penambangan pasir menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat, meskipun bersifat rentan terhadap risiko bencana. Aspek budaya masih ditandai oleh nilai-nilai kearifan lokal dan solidaritas dari masyarakat lereng Merapi yang kuat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Dari sisi kesehatan masyarakat, aktivitas penambangan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti peningkatan debu, kebisingan, dan risiko kecelakaan kerja, serta dampak tidak langsung akibat longsor dan banjir lahar. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesmas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lereng yang aman dan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat di sekitar area penambangan. Yang terakhir mengenai penggunaan lahan di wilayah penelitian Kecamatan Cangkringan didominasi oleh alur Sungai Kalingitor sebagai kawasan utama penambangan pasir yang dikelilingi oleh permukiman penduduk dan pertanian serta ruang terbuka dengan vegetasi alami dan sekunder. Area penambangan berada di sepanjang sepandan sungai dan memanfaatkan endapan material vulkanik hasil erupsi gunung berapi sehingga menyebabkan perubahan signifikan terhadap morfologi lahan dan tutupan vegetasi. Permukiman umumnya berkembang mengikuti jaringan jalan dan berada relatif dekat dengan lokasi penambangan, sehingga meningkatkan potensi risiko apabila terjadi ketidakstabilan lereng. Dan pertanian perbatakan dan kebun rakyat masih dijumpai di sekitar wilayah sungai, meskipun sebagian mengalami tekanan akibat aktivitas tambang. Pola penggunaan lahan tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antara fungsi ekonomi, permukiman, dan fungsi lindung dari hutan, sehingga diperlukan pengelolaan dan penataan ruang yang memperhatikan aspek keselamatan lereng, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pemanfaatan lahan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.